Valeria Messalina. Ia masih berusia 15 tahun ketika menikah dengan calon kaisar Romawi Claudius Caesar yang kala itu sudah hampir berusia 50 tahun. Ia berasal dari sebuah keluarga high profile dan bereputasi di Roma. Messalina digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya itu membuat Claudius jatuh hati dan menceraikan istrinya demi untuk bisa menikahi Messalina. Tapi, di balik sosoknya yang cantik dan rupawan, Messalina adalah seorang wanita berhati kejam, serakah, dan pecandu berat seks. Setelah Claudius diangkat menjadi kaisar, Claudius memerintahkan dua keponakannya, Julia Livilla dan Agrippina, untuk dibebaskan dari pengasingan dan kembali ke Roma. Kaisar Claudius juga mengembalikan semua harta kepemilikan keponakannya itu. Tapi, Messalina merasa cemburu dengan Julia yang cantik dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Claudius. Merasa disaingi, Messalina pun lantas memfitnah Julia dan memastikan agar wanita itu diasingkan kembali. Julia pun meninggal di tempat pengasingan. Messalina ini sempat menggoda suami Julia, Marcus Vinicius, untuk berhubungan dengannya. Tapi ketika ditolak, Messalina murka dan berniat untuk meracuninya. Tapi usaha itu gagal. Namun selanjutnya, ia berhasil menghasut kaisar untuk mengeksekusi mati Markus. Siapapun yang menolak keinginannya ataupun membuatnya murka, pasti akan disingkirkan. Suatu hari, pandangan Messalina tertuju pada sebuah taman indah yang dimiliki oleh seorang senator bernama Valerius. Taman itu begitu indah hingga Messalina menginginkan taman itu menjadi miliknya. Dan ia pun mulai melancarkan aksi liciknya. Valerius dituduh berkonspirasi untuk menjatuhkan kaisar dan melakukan dosa perzinahan. Akhirnya, Valerius dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum dieksekusi, Valerius diberikan pilihan untuk mengakhiri hidupnya. Dan ia pun memilih untuk bunuh diri. Dengan kematian Valerius, taman indah itu pun lantas menjadi milik Messalina. Meski suaminya adalah seorang kaisar, Messalina tidak segan untuk berselingkuh dengan begitu banyak lelaki. Ia pernah jatuh hati pada ayah tirinya, Silanus, dan berusaha untuk terus menggodanya. Tapi ketika sang ayah tiri menolak godaannya, Messalina pun menjadi murka. Lalu ia merencanakan hal busuk untuk mencelakai ayah tirinya itu. Messalina menyuruh salah satu orang kepercayaan Claudius untuk mengatakan kepada Claudius bahwa ia memiliki sebuah penglihatan tentang Silanus menusuk sang kaisar. Dan untuk semakin meyakinkan kaisar, Messalina pun bilang bahwa ia juga memiliki sebuah penglihatan yang sama. Kaisar Claudius yang percaya dengan pertanda firasat pun akhirnya mengeksekusi mati Silanus. Messalina memiliki kontrol penuh atas suaminya itu. Dia begitu pandai merayu, membujuk, dan menghasut suaminya untuk menuruti apapun keinginannya. Namun, dicintai saja tidak cukup. Hasrat seksualnya begitu besar sehingga ia terus mencari kepuasan dari begitu banyak lelaki. Messalina pernah berlomba dengan seorang pelacur bernama Sila untuk melihat berapa banyak laki-laki yang bisa mereka layani dalam satu hari. Lomba gila itu pun dimulai. Setelah bersenggama dengan beberapa lelaki, Sila mulai kelelahan dan menyudahinya. Tapi
Messalina masih kuat bertempur dan berhasil memenangi lomba gila itu. Ia mampu melayani 25 lelaki dalam 24 jam. Kelakuan binal permaisuri ini membuat Kaisar Claudius jadi bahan ejekan banyak orang. Suatu ketika, Messalina jatuh cinta kepada Silius, seorang senator tampan yang ambisius. Ia meminta Silius untuk menceraikan istrinya dan menikah dengannya. Silius menuruti semua permintaan Messalina. Mereka berdua pun menikah dan merencanakan sebuah pemberontakan untuk menjadikan Silius sebagai kaisar. Salah satu orang kepercayaan kaisar yang sempat berkomplot dengan Messalina melaporkan semuanya kepada kaisar. Prajurit pun dikirim untuk mengeksekusi Silius dan semua orang kepercayaan Messalina. Sadar sudah bertindak terlalu jauh, Messalina segera mengirim kedua anaknya, Octavia dan Britannicus, agar mempengaruhi kaisar untuk memaafkannya. Kaisar yang nampaknya masih mencintai Messalina ingin mendengar langsung pembelaan dari istrinya itu. Khawatir Messalina akan kembali meluluhkan hati kaisar, beberapa pihak bertindak cepat dengan mengeksekusinya di taman yang dahulu ia curi dari Valerius. Ketika akhirnya berita kematian Messalina sampai di telinga kaisar, sang kaisar hanya terdiam dan tidak berkomentar apapun. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian tentang Valeria Messalina.